Polrestabes Surabaya menerima laporan polisi yang merupakan diduga korban dari penculikan. Dari laporan polisi tersebut, atas perintah Kapolrestabes Surabaya memerintahkan unit Jatanras Satreskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait laporan polisi tersebut. Atas dasar informasi tersebut, kemudian dikombin dengan video yang beredar dari TKP penculikan tersebut, kami mendapat identitas dari kendaraan, kemudian dari pemilik kendaraan yang diduga sebagai tersangka. Tadi kita sudah di Magersari, kita ketemukan kendaraan yang dipakai oleh dan teman-temannya. Kenapa kita bisa tahu di Magersari? Kita dapat informasi dari salah satu karyawan di bahwa alamat si tersangka itu ada di Magersari. Kemudian kita meluncur ke situ dan kita temukan kendaraan. Dan saat ini anggota saya, Aibtu Haryadi, bersama salah satu anggota Intel mencari keberadaan pasangan suami istri ini. Karena kebetulan anggota ini kenal betul dengan salah satu tersangka, si Ya Pak Har. Mohon izin dan melaporkan untuk kiat kita lidik diduga tersangka. Sekarang posisi Jalan Gajah Mada dan tepatnya di rumah makan siap saji. Oke, kalau gitu Pak Haryadi tetap awasi dan pantau yang bersangkutan. Saya bersama tim langsung meluncur ke... Ditunggu saya dulu, baru nanti kita gerak sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih. Mana Pak RT? Dari kepolisian, ya, dari Polrestabes, ya. Ini siapa ya? Ini siapa? Ini deh. Coba infonya tolong dikasihkan dulu. Ya, enggak, dulu tenang. Duduk dulu tenang. Ya, saya mau teman tanya. Bangkit sekarang di mana? Bangkit di mana Bangkit? Bangkit. Bangkit Terakhir yang kamu bawa, kamu masukin mobil ke mana sekarang? Ini kan istrimu toh? Iya. Nah, Bangkit di mana sekarang? Bangkit di mana? Tanya. Ambil seluruh MC itu. Saya bawa. Dulu kan? Ikut. Udah. Saya dibawa dulu. Kami mengamankan 2 tersangka, yakni sepasang suami istri dengan inisial B dan R di restoran cepat saji Jalan Gajah Mada, Sidoarjo. Mana? Nggak tahu. Ternyata dari sepasang suami istri tersebut adalah tersangka utama yang menginisiasi penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Kamu bisa nggak ngasih keterangan yang jujur dan enggak? Bangkit di mana sekarang? Bangkit kamu taruh mana? Sama teman-teman kamu ambil. Cangker terus kemana, Dan? Jangan kemana sekarang? Di mana sekarang? Lompat, benar itu. Par, coba dicek. Udah bener kalau dia lompat. Par, coba dicek dulu. Itu korban sekarang di mana posisinya? Sekarang untuk korban, informasi udah hilang mulai diculik ini dan ini makanya keterangan ini ahlinya untuk beserta teman-teman yang lain nyulik. Kita intro ini ngomongnya lompat dan kita cari informasi untuk ke TKP, mungkin ada yang tahu ada korban atau bagaimana. Coba kita cek ke Polres Mojokerto, barangkali di Cangkar sana dapat informasi. Dari sepasang suami istri tersebut, kita melakukan pengembangan terhadap tersangka yang lainnya.
Dari penangkapan tersangka yang pertama kita interogasi dan memperoleh informasi bahwa ada tersangka lainnya bernama keberadaannya di Surabaya. Menurut info dari kalau jam-jam pulang kantor itu nongkrongnya di tongkrongan belakang kantornya di daerah Beratang. Sekarang kita menuju ke sana. Sekarang kita udah sampai di tempat yang info jadi tempat nongkrongnya. Makanya kita langsung ke tempatnya aja. Kalau misalnya memang nanti kita lihat di sana ada penampakan, kita lakukan penangkapan. Itu tak baju kuning. Ayo, ayo. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial B di sentra kuliner RNI Beratang, Surabaya. Kamu ngomong yang jujur ya? Hah? Kamu siapa lagi yang ikut? Orang mana? Yang mana? Surabaya. Tahu tempatnya ya? Nah, tolong kasih tahu yang jujur, yang jelas, dan cepat selesai ya. Oke? Oke. Keesokan harinya kami melakukan penangkapan kembali terhadap tersangka dengan inisial R di Jalan Dinoyo, Ngagel, Surabaya. Jadi kita setelah habis interogasi kita dapat informasi bahwa ada pelaku lain. Ini anak buahnya di tempat kerjaannya. Informasi yang ada, dia berada di rumahnya. Biar masuk aja dulu. Biar dia masuk, mobilnya agak maju ya, biar kita bisa ngelihat. Maju. Biar kita bisa ngelihat. Kalau helmnya lepas langsung ini ya, langsung turun ya. Cuk. Setelah dilakukan penangkapan terhadap 3 tersangka lainnya, kami terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap 3 tersangka lainnya. Atas dasar informasi tersebut, kami melakukan penyamaran untuk memancing saudara R ini keluar dari rumahnya. Kami menugaskan satu anggota kami untuk melakukan penyamaran sebagai tukang ojek. Kamu tahu, Lek, temanmu ketangkep? Nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu kenal sama nggak? Iya, Pak. Apamu? Apa? Pimpinan saya, Pak. Pimpinan kamu ya? Iya, Pak. Nah, terus kamu waktu itu sama siapa aja? Saya sama... Tadi orang tuamu kok nyerahkan ke kita? Emangnya kamu sudah cerita sama orang tuamu? Enggak, Pak. Enggak, Hah? Pak. Enggak, Pak. Belum cerita kamu? Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Siapa aja? Itu siapa? Teman satu kantor saya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Panggilannya Pak. Kamu biasa panggil? Iya, Pak. Oh. Keesokan harinya, kami langsung melakukan pengembangan dan pengejaran kembali terhadap tersangka yang sudah kami tetapkan sebagai DPO. Sekarang kita melakukan pengejaran dan upaya penangkapan terhadap tersangka atas nama dalam perkara penculikan dan pembunuhan yang terjadi di Surabaya. Kami mendapat informasi bahwa tersangka ini dekat dengan pamannya. Sekarang kita udah mendekati sama lokasi TO kita. Jadi ini tadi saya sudah turunkan satu anggota untuk survei terlebih dahulu. Kalau memang keberadaan yang bersangkutan benar dan ada di sana, langsung kita menuju ke TKP, kita tangkap. Mohon izin kan, tersangka yang diduga benar untuk sebelum mendengar di soto-soto itu. Ada jelas. Fasiliti kita pakai kaos biru kemudian untuk celananya pakai jeans juga warna biru. Kaos biru, celana jeans biru ya? Siap, siap. Oke, merapat sana. Siap, siap. Makasih, Nak. Baju biru.
baju biru ya, itu anjir orangnya. Nah, barang. Turun. Ban, banget. Ya. Tahu, Bang. Itu sama apa? Apa? Mata nih, Bang. Oke, semangat ya. Iya. Tenar. Ayo masuk. Kami betul melihat tersangka I sedang duduk di warung makan. Kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka I dan memang tidak ada perlawanan. Setelah itu kami langsung bawa ke Mapolres Surabaya. Siapa jenengmu? Ndi omamu? Lamongan Sugio, Pak. Kon salahmu apa? Ya, belajar kanca mateni wong, Pak. Sopo sing ngajak? Kenapa lari dia? Takut, Pak. Aku ketahuan. Udah tahu temenmu udah ketangkap semua? Ya udah tahu, Pak. Jadi saya lari. Ya wes. Dari keterangan tersangka didapati kronologis kejadian. Waktu mau keluar, kamu menghalangi ya? Ya. Menghalangi, jangan dulu, tunggu suamiku gitu. Ya. Terus kamu menelpon kan, waktu itu setelah tahu, oh di situ ada namanya kamu menghubungi si Bang Ya, suami saya. suamimu ya, Iya. untuk ke sana gitu ya. Terus akhirnya kamu meminta tolong si security Ya, untuk mengamankan. itu. Akhirnya si telepon juga kan, akhirnya selang berapa menit dari kamu telepon dia datang. Teleponnya jam 1 siang. Jam 1 siang. Tapi kebetulan suami saya lagi kerja, jadi pada saat jam 4.15, sekitar jam 4.15, saudara paket keluar dari kantor karena mau perjalanan pulang. Terus saya menunggu suami saya sekitar 5 menit. Terus suami saya langsung datang di pos security dan saya sudah bersama saudara paket sama security dan beberapa kawan saya di pos security. Terus yang ngajak untuk mencuri paket siapa? Terus rencananya gimana itu? Merencanakan mau nyuliknya itu kapan? Setelah ada telepon. Setelah ada telepon dari istrimu. Terus ada telepon, kok bisa ketemu ini? Bagaimana? Lagi kerja. Hah? Lagi kerja, Pak. Lagi kerja. Terus kumpul di Kuliner. kuliner mana? Datang, Pak. Beratang. Pada mulanya, tersangka R menelpon suaminya, dan ini tersangka B, memberitahukan bahwa korban berada di kantor sedang melaksanakan training. Terus korban waktu itu di kamu berangkat ke sana. Iya. Terus naik mobilnya aja Pak. Setor Bapak, Pak. Mobil itu sudah standby juga. Kamu bawa keseharian kerja. Iya. Terus habis itu kamu ke si korban siapa namanya? Bangkit. Bangkit. Itu posisi di mana Bangkit? Di pos. Di pos security. Pos security. Pos security selanjutnya kamu ambil. Kamu ambil di situ ada security sekitar ya. Iya. Habis itu kamu bawa ke Arah Ketintang, Pak. arah Ketintang. Di Iya. situ terjadi Berontakan. berontak dia keluar. Iya, dia keluar. Lompat dari mobil. Iya. Lompat dari mobil udah keluar ya. Keluar, iya. Akhirnya dia keluar dari Keluar, iya. Akhirnya setelah itu keluar kamu kehilangan keseimbangan ini. Si siapa yang nyetir waktu itu? Saya ini. Pak. Si terus nabrak. Iya. Nabrak mobil di depan. Terus lompat ya keluar ya, itu sudah posisi keluar ya. Terus masa sudah banyak di situ. Nah, apa yang tindakan masa itu? Masa Itu kita, mau- Pak. Hah? Kita, aku yang Pertama kita di masa, Pak. Di masa di situ. Karena Karena korban teriak kita Teriak. menculik, Pak. penculik. Itu teriak itu penculik. Iya. Bapak ngomong juga kan ya. Iya. Penculik terus akhirnya Saya teriakin balik, Pak. Kita teriakin. untuk meyakinkan si masa situ ya, Iya. supaya kamu dibantu sama masa situ kan gitu. Terus kamu ngomong apa itu ada masa itu? Itu yang dilakukan karena saya, penggelapan ke saya, Pak. Apa itu?
lagi ya. Setelah berhasil menahan korban di kantor tersebut, datanglah tersangka B beserta 4 temannya. Kemudian dari kejadian tersebut, korban dimasukkan ke dalam mobil secara paksa oleh para tersangka. Iya, akhirnya si punya inisiatif ya. Siapa yang punya inisiatif? Punya inisiatif Pak. Saya ditanya suruh cari tempat yang sepi, terus saya spontan ucap kalau jangan sepi. Jangan aja gitu ya. Kamu ya yang punya inisiatif ke sana gitu loh. Maksudnya pemikiran, oh ya jangan aja gitu sepi. Cuman korban aja yang itu menyampaikan, Mas aku mau nyaur tapi di dompet ini ada uang 1 juta, tapi ternyata cuma 900 Pak. Tapi takut itu ya karena Iya, takut, karena takutnya iya. dia kan karena kamu cancang waktu itu Iya. ya. Wah, kamu ikat tangannya terus Iya. terus setelah ikatan diikat dilanjut dengan ikatan apa lagi? Sabu. Posisi ikatan kamu coba ya. Seikatan di Sini, naik. Ikatannya apa ya Pak? Katanya gitu. Oh ini posisi tangan ikat pakai ikat terus sabu ini dicacang lagi gini. Iya. Korban diikat tangan menggunakan tali dari ID card. Kemudian kaki juga diikat dengan tali pinggang. Setelah itu dibawa mutar-mutar di Surabaya. Sepanjang perjalanan, korban dilakukan pengeroyokan, pemukulan, dan penganiayaan oleh para tersangka. Waktu dimasuk pertama di jurang pertama kan agak sempit itu, Iya, pendek. Iya. Terus ini nggak mungkin gitu. Terus si Imron ya yang katakan Imron kesana aja gitu kan. Depan aja, saya bilang depan aja. Depan aja kak, jarang kan gitu. Ya, lebar tempat untuk putar balik Lebar dan dalam kan kamu gitu. Iya. Ya nggak? Imron mengatakan gitu nggak? Iya. Dalam, itu dalam, lebih dalam kan gitu. Akhirnya kamu bawa ke sana lah, ya, Iya. ke jembatan kedua. Di situ posisi korban masih di dalam mobil di tengah-tengah kan? Iya, benar. Antara Saya kamu dan benar. Imron. Iya. Terus yang mengeluarkan dari mobil siapa? Kamu, si Bambang. Narik dari luar ke kamu terus yang dorong supaya keluar. Terus saya tutup itu Pak. Nah, setelah itu korban keluar, diapakan itu? Kamu benturan ke jembatan Pak, sama saudara Pak. Siapa yang benturan? Caranya gimana? Ya. Posisi, kamu benturkan ke jembatan. Pembatas ini posisinya, contoh lah ini. Kamu benturkan kepalanya sini. Sini, gini. Oh, gini. Oh, gitu. Terus setelah itu kamu dorong untuk jatuh ke dalam. Posisi waktu belum masuk itu dia masih hidup ya, masih sempat gerak ya. Masih sempat gerak ya. Masih bisa jalan ya. Terus akhirnya sama si Bambang dimasukin dengan posisi terikat ya. Iya. Dengan posisi terikat tangannya ya. Iya. Untuk sama yang kok di situ ada sungkelan mulut, siapa yang ngumpulin waktu itu? Di korban itu ada Saudara Ya saudara Bapak menyuruh untuk mengumpulkan. untuk sungkelan mulut ya. Kenapa alasannya? Supaya mudah. Iya, karena berdarah semua Pak. Karena yang kamu pukuli. Di situ setelah kamu terjun ke jurang, kamu nggak memastikan itu hidup atau enggak? Nggak kelihatan. Siapa yang nyenterin? Kamu yang nyenterin. Nah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Akhirnya kamu terus pergi aja. Terus pergi, pulang. Atas kasus tersebut, para tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau pasal 328 KUHP, dan atau pasal 170 ayat 2 ketiga E KUHP, dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau 20 tahun penjara.